Harapan adalah inti dari setiap perjalanan hidup manusia. Hanya orang yang hidup yang dapat memiliki harapan tentang apa yang ingin dicapainya di masa depan. Harapan memberikan arah, memberikan semangat, dan memberi arti pada hidup. Tanpa harapan, kehidupan bisa terasa kosong dan kehilangan arah. Namun dalam konteks yang lebih mendalam, harapan sejati bukanlah harapan yang datang dari usaha atau pencapaian pribadi semata, melainkan sebuah keyakinan yang berakar pada iman kepada Tuhan. Hanya orang yang hidup saja yang punya harapan, dan orang yang hidup itu yang memiliki harapan. Pernyataan ini disampaikan Pendeta Esau A. Ulimpa dalam khotbahnya yang penuh inspirasi pada kegiatan Natal Rayon Kanaan yang diadakan PKB Jemaat Pengharapan Wasirisin tanggal 27 Desember 2024. Kegiatan ini berlangsung di Kompleks Pemda Kabupaten Kilometer 24 dan dihadiri banyak jemaat yang merayakan kelahiran Kristus. Pendeta Esau Ulimpa dalam khotbahnya menekankan tidak ada yang lebih penting dalam hidup ini selain Tuhan. Pernyataan ini mengingatkan kita akan esensi dari segala harapan. Harapan yang paling hakiki yang tidak pernah pudar adalah harapan yang dibangun atas dasar iman kepada Tuhan. Tanpa Tuhan, harapan kita akan mudah rapuh dan terkoyak oleh berbagai tantangan hidup. Namun dengan Tuhan, segala sesuatu mungkin terjadi. Harapan kepada Tuhan memberikan kekuatan dan keteguhan untuk terus melangkah, meski menghadapi rintangan yang sulit. Kegiatan Natal ini tidak hanya sekedar merayakan kelahiran Yesus Kristus, tetapi juga mengingatkan umat Kristen akan pentingnya memiliki harapan yang teguh. Dalam setiap ucapan, doa, dan nyanyian pujian, ada pengharapan besar bagi masa depan yang lebih baik, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, maupun masyarakat. Setiap jemaat yang hadir seolah dipanggil untuk merenung sejenak tentang makna hidup yang sejati, bahwa harapan kita harus senantiasa berlandaskan pada kasih dan janji Tuhan. Hanya orang yang hidup saja yang punya harapan, dan orang yang hidup itu yang memiliki harapan tentang apa yang dia mau capai, dia dapat di depannya. Pertanyaan ini muncul kepada kita, siapa yang punya harapan? Dan tentunya kalau kaitan dengan firman Tuhan hari ini, semua orang tidak punya harapan. Seperti drama anak-anak tadi, tidak ada yang paling penting di sini. Karena hanya yang penting itu Tuhan. Dan kalau saya tanya, siapa yang punya harapan tentang hidup di sini berkaitan tentang firman Tuhan, tidak ada. Karena dia tidak memiliki sesuatu dari hidupnya ke depan tanpa ada ketersediaan. Dan karena itu pada bagian firman Tuhan ayat yang ke-32 dari pasal yang ke-8 ini, saya mengambil keluar ada dua kalimat. Pertama, orang itu punya harapan di dalam Kristus karena ia tidak menyayangkan anaknya sendiri. Allah tidak menyayangkan anaknya sendiri, itu sama dengan Allah menyerahkan anaknya kepada manusia. Ini baru punya harapan. Kenapa? Karena sebelumnya manusia tidak dapat memiliki hidup karena harapan hidupnya itu tidak ada. Ada di dalam kehampaan karena dosa. Dari bagian ini kita dapat pasti bahwa sebenarnya tidak ada harapan hidup untuk manusia ke depan, kecuali bahwa ada ketersediaan. Harapan yang dibagikan atau yang dilakukan oleh Allah kepada manusia itu, ia tidak menyayangkan anaknya sendiri, atau sama dengan ia menyerahkan anaknya. Dari kata ini atau dari kalimat ini, maka kita mendapatkan tentang harapan, bahwa sesungguhnya harapan manusia itu tergantung di dalam Tuhan. Kehadiran Tuhan dalam hidup kita membawa harapan yang tidak dapat digantikan oleh apapun. Firman Tuhan menjadi cahaya yang menerangi setiap langkah kita, memberikan arah dan tujuan yang jelas. Karena itu, pada perayaan Natal ini, Pendeta Esau mengingatkan agar setiap orang yang hadir memperbaharui semangat mereka untuk hidup dengan penuh harapan, dengan Tuhan sebagai pusat segala harapan itu.
Semi Venjalang CWM Channel. Kita mempersiapkan diri untuk kembali ke rumah. Pasal yang ke-8 yang main drama siap. Yang penting, jadi aku yang paling penting.